Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Maria. Di video kali ini saya membahas tentang salah satu video yang berdurasi kurang dari 2 jam. Judul dari video yang disebutkan itu Enron the Smartest Guys in the Room. Video yang berdurasi kurang dari 2 jam ini menceritakan film dokumenter tentang perusahaan Enron yang merupakan salah satu perusahaan di Amerika yang berhasil melakukan fraud besar-besaran dan menipu banyak pihak seperti pemerintah, investor, dan juga perusahaan lain. Jadi di video ini menceritakan bagaimana perusahaan Enron yang hebat, bahkan di dalamnya itu terdapat tangga yang sangat mewah, itu melakukan fraud besar-besaran. Nah, perusahaan Enron ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi. Nah, awal mulai kecurigaan pada perusahaan Enron sendiri itu dimulai dari Enron Oil atau yang disebut dengan Valhalla. Saat itu Enron Oil suka banget gambling apakah harga saham minyak itu bakal naik atau turun. Dan sebenarnya mereka ini berjudi ya, dan entah kenapa Enron Oil ini selalu menang gitu. Ternyata auditor ini bilang ke Lay bahwa si Borget sama tradernya ini manipulasi pendapatan mereka dan merusak record trading harian. Dan para tradernya ini nggak dipecat atau kayak kena SP gitu guys. Nah, tapi Enron ini malah meminta mereka untuk terus menghasilkan jutaan uang gitu dari hasil gamblingnya. Tapi akhirnya dua trader ini sih kabarnya dipecat dari perusahaan Enron, tapi Enron ini selalu nutupin kasusnya gitu. Lalu lanjut dimana akhirnya si Lay dan tradernya ini terus gambling, tapi tiba-tiba keberuntungan mereka ini berubah. Nah, 2 bulan kemudian akhirnya mereka tuh dapat telepon bahwa mereka ini telah mengambil $90 juta dari 5 hari sebelumnya. Nah, akhirnya seorang bernama Masteron ini datang dan bikin para si trader ini memberitahukan semua cadangan yang dimiliki Enron. Nah, dengan itu akhirnya seorang bernama Makaro ini berhasil nyelamatin perusahaan, tapi kena teguran tentang kelakuan para trader gitu, trader behavior itu. Nah, dan pas di persidangan harusnya dua trader itu dipecat dan akhirnya si Borget itu dijatuhin hukuman 1 tahun penjara karena melakukan penyelewengan. Dan Kenneth Lay ini khawatir banget nih, siapa lagi orang yang bisa cari uang untuk perusahaan Enron. Akhirnya muncul orang yang namanya Jeff Skilling. Nah, Jeff Skilling ini yang bikin perusahaan Enron ini jadi perusahaan sekuritas untuk gas gitu. Mereka ini melakukan strategi mark-to-market accounting atau disebut juga dengan HFV, yaitu Hypothetical Future Value Accounting. Dan pada tahun 1950-an, saham di Amerika itu mengalami kenaikan dan terus mengalami kenaikan. Dan salah satunya adalah saham milik Enron. Perusahaan Enron ini mendorong warga Amerika untuk kerja di Enron, apalagi untuk orang-orang yang suka perubahan besar dan juga baru. Dan Enron ini melakukan campaign besar-besaran. Tapi di sini terlihat bahwa Enron ini sangat pintar dalam berakting sampai-sampai membuat perusahaan lain itu mikir kalau perusahaan Enron itu pintar dan juga hebat. Dan saat itu perusahaan Enron itu bangun proyek di India, tapi sayangnya gagal dan ngeluarin duit banyak banget. Tapi herannya itu eksekutif di Enron itu masih dapat banyak bonus, dan hal ini dipertanyakan dari mana sih Enron dapat duit. Padahal sudah ngeluarin banyak biaya, bukan? Nah, saat itu banyak banget orang dalam perusahaan yang beli saham Enron, dan ketika saham Enron terus meningkat, perusahaan Enron itu bikin jual beli bandwidth udah kayak barang komoditas gitu. Tapi akhirnya teknologi mereka itu gagal, tapi dengan strategi mark to market yang mereka jalanin, mereka tuh malah terus ngasilin duit gitu. Nah, hal ini tuh bikin investor curiga karena di financial statementnya Enron emang dia tuh nggak terlihat seperti melakukan kecurangan gitu, tapi kayak ada sesuatu yang kurang dari financial statement yang milik Enron. Nah, lalu saat si Jeff Skilling itu tanya sama salah satu reporter wanita tentang hal basic lah, kayak dari mana Enron tuh ngasilin uang sebanyak itu, tapi dia tuh kayak terus kayak mengelak jawaban dan terus mengatakan dia tuh nggak bisa jawab pertanyaannya karena dia tuh bukan di accountant gitu, dan tentunya juga nggak etis bertanya kayak gitu. Dan akhirnya si cewek reporter ini membuat artikel berjudul apakah saham Enron ini overvalue. Tapi sebelum si reporter wanita ini bikin artikel, dia juga sempat interview dengan CFO-nya Enron, yaitu Andy Vestal. Dan Andy Vestal ini di akhir interview itu dibilang dia nggak peduli apa yang ditulis sama wanita reporter itu, asalkan jangan bikin dia tuh jelek. Andy Vestal ini bikin perusahaan Enron ini juga sebagus mungkin harga sahamnya, walaupun faktanya Enron ini punya utang $30 juta. Tapi hal pintar yang dilakukan Vestal itu adalah bikin utangnya Enron itu nggak kelihatan sama sekali. Nah, dengan cara mindahin utangnya Enron ke perusahaannya si Andy Vestal. Nah, jadi di sini tuh investor tuh nggak bisa lihat utangnya Enron sama sekali, karena Enron juga waktu itu bekerja sama dengan LGM dan juga banyak bank, dan mereka ini nerima banyak fee dari Enron juga. Akhirnya mulai kecurigaan tentang kenapa perusahaan Enron ini satu-satunya perusahaan yang nggak bisa terbitin laporan neraca atau laporan arus kas. Dan sama si Jeff Skilling ini malah dijawab kata-kata kasar gitu lah pokoknya. Lalu lanjut ke si Mark Sebert, dia ini mantan public relation di Enron. Dia ini selalu bingung kenapa 4 minggu sebelum laporan kuartal si Enron ini merasa selalu dia tuh nggak bisa mencapai target. Tapi ya kayak secara
ajaibnya Enron tuh selalu bisa capai target gitu. Lalu pertanyaan ini akhirnya ditanyain ke Tom White, gimana caranya bisa capai angka segitu, dan jawabannya adalah California. Nah, California ini dipilih sama Enron sebagai tempat eksperimen tentang konsep baru tentang deregulasi listrik. Intinya pada saat itu ada salah satu tim Enron yang pinter banget namanya Tim Belden yang bikin harga saham Enron ini terus meningkat, di mana strategi Enron itu dia itu menelepon si power plant California karena pemerintahan saham energi waktu itu tuh turun dan juga nggak banyak, akhirnya minta untuk dimatikan sebentar. Dan hasilnya 2-3 perusahaan energi saat itu dengan kapasitas 30-35 kapasitas mereka diturunkan untuk maintenance, dan hasilnya saham Enron mengalami kenaikan. Nah, namun awal mulai kebangkrutan Enron dimulai ketika saham Enron ini mulai menurun dan Jeff Skilling yang sebelumnya jadi CEO di Enron mengundurkan diri karena personal. Padahal sebenarnya Jeff Skilling itu udah ngerasa kayak bahwa perusahaan Enron ini akan ngalamin kebangkrutan dan mulai terkuak sisi gelapnya gitu. Nah, jadi si Jeff Skilling ini ngundurin diri dari CEO dengan sugesti bahwa Enron ini nggak akan bangkrut secepat itu, nggak dalam jangka waktu 1 tahun lah. Nah, jadi dia tuh nggak akan disalahkan gitu loh. Ya, akhirnya si Kenneth Lay ini menjabat jadi CEO Enron dan meyakini investor bahwa Enron ini akan bangkit lagi. Tapi sementara di sisi lain, Enron accounting firm ini mulai membakar file-file milik Enron untuk menutupin kecurigaan. Kebesokannya si yang investor CFO dari Enron ini dipecat karena telah merusak kepercayaan. Nah, ketika Enron mengetahui mereka mendapat 45 juta dari Allegiant Partnership mereka, dan di sini Arthur Andersen ini berperan besar banget dalam fraudnya karena dia itu bikin laporan keuangan si Enron itu terlihat wajar lah pokoknya. Lalu kurang dari 4 bulan si Jeff Skilling ini resign, akhirnya perusahaan Enron itu bangkrut. Bayangin aja kalau kasus Enron ini terjadi di Indonesia, kayak seberapa kelawan pemerintah dan juga kayak para investor gitu. Nah, menurut saya dari film ini, video dokumenter tentang Enron ini sangat luar biasa lah ya. Karena di sini tuh Enron tuh bener-bener pinter gimana caranya dia tuh bikin hutang dia yang sebanyak itu, bahkan hutangnya itu 75% dari saham yang dia milik gitu, dia punya gitu. Nah, dengan cara dia mindahin kayak hutangnya ke hutang perusahaan lain. Nah, hal itu menurut saya kayak lumayan mungkin orang-orang bikin investor tuh tertipu gitu, kayak Enron itu terlihat luar biasa padahal sebenarnya enggak gitu, tapi mereka emang cerdik aja, mereka tuh nutupin hutangnya aja gitu. Nah, menurut saya kalau misalkan hal ini terjadi di Indonesia ya aneh juga sih sebenarnya, karena di sini hal yang bikin curiga adalah dimana si Enron ini membuat gak nerbitin laporan keuangan sama sekali, laporan neraca keuangan atau laporan arus kas. Padahal kalau misalkan dia ini sudah jadi perusahaan terbuka lah, karena dia kan udah menjualkan sahamnya ke publik. Nah, harusnya dia itu kayak nerbitin laporan keuangannya ke publik, nggak cuma financial statementnya aja, tapi kayak laporan arus kasnya juga secara terinci ya. Nah, tapi di sini tuh Enron tuh kayak nggak mau sama sekali nerbitin laporan keuangannya. Nah, kayak di sini kan tentu aja udah bikin investor tuh curiga, apalagi di Indonesia kayak bisa aja mereka tuh kena teguran karena nggak nerbitin laporan, bisa aja tuh mereka tuh nggak dapet kredibilitas dari pemerintah atau juga bahkan investor. Nah, menurut saya rating dari video dokumenter ini adalah 8/10 karena benar-benar detail dan bahkan dia tuh menceritakan banyak sudut pandang, entah dari pemerintah, entah dari si Jeff Skillingnya sendiri, dari mantan public relations si Max Ebert tadi itu, bahkan dari kayak menceritakan bagaimana si Kenneth Lay dia itu yang menjabat jadi CEO, yang abis si Jeff Skilling itu dia tuh kayak bikin ngeyakinin si investor itu kalau misalkan Enron itu bakal naik. Itu menurut saya kayak benar-benar luar biasa, apalagi kayak actingnya dari Enron sendiri juga sangat luar biasa. Mereka bikin campaign besar-besaran, bahkan ada satu di cuplikannya ketika si sahamnya milik Enron itu mengalami kenaikan dan terus mengalami kenaikan, mereka itu kayak bersulang dan mereka itu kayak bikin campaign besar-besaran kayak work in Enron, work at Enron gitu. Nah, menurut saya itu kayak bagus juga sih, tapi di sini menurut saya salahnya dari Enron adalah dia tuh terlalu greedy mengenai uang gitu, bahkan sampai dia tuh kayak ngabain semua kayak red flagnya lah, kayak misalkan kayak hal-hal kecil yang misalkan
itu tuh bisa jadi peringatan di masa depan gitu. Tapi dia tuh ngabain hal itu, tapi kayak terus kayak gali uang. Kayak contohnya nih tadi kayak tradernya aja tuh sebenarnya tuh udah ketahuan, dan bahkan tradernya itu tuh udah dipecat. Nah tapi dia tuh malah kayak ngirim telefax gitu buat ke si tradernya buat terus ngasilin jutaan uang. Padahal tuh di situ tuh kayak bisa aja loh investor tuh juga curiga karena tuh tradernya juga udah ketahuan. Tapi untungnya hal itu ditutupin sama Enron biar kasusnya tuh nggak bleber kemana-mana gitu. Nah menurut saya sih segitu aja sih dari video kali ini sih. Apabila kalau misalkan ada salah kata atau misalkan saya ada salah cerita tentang video dokumenter ini, tolong komentar aja, tolong beri kayak saran dan juga kritik dan juga masukan. Nah segitu aja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga terutama buat teman-teman yang mungkin tertarik jadi auditor. Film ini cocok banget buat kalian kayak lebih teliti lagi menjadi auditor dan juga lebih skeptis lagi dalam mengaudit perusahaan. Nah, gitu aja. Terima kasih teman-teman.